Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Rabu tanggal 28 Desember tahun 2022 adalah Pesta Kanak-kanak Suci Martir. Pesta ini disebut dalam kalender liturgi Gereja Timur maupun Barat dan dirayakan untuk menghormati martir kanak-kanak yang menderita demi Kristus karena kekejaman Herodes. Tidaklah mengejutkan kekejaman Herodes ini. Kaisar Agustus yang hidup di masa yang sama berkata, lebih baik menjadi babinya Herodes daripada menjadi putranya, karena Herodes tidak segan-segan untuk membunuh putranya sendiri demi mempertahankan tahtanya. Quod Fuldetus, Uskup Kartago, dalam sebuah homilinya mengingatkan kita akan makna pesta ini. Betapa mengagumkan anugerah rahmat. Apa yang didapat anak-anak ini untuk menang dengan cara demikian? Mereka belum berbicara, namun telah menyatakan Kristus. Mereka belum mampu menghadapi pergolakan karena belum mampu menggerakkan tubuh, namun sudah menanggung kemartiran. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Bacaan pertama dari surat pertama Rasul Yohanes, pasal 1 ayat 5 sampai pasal 2 ayat 2. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang, dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta, dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil.
dan Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius pasal 2 ayat 13 sampai 18. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir, dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia." Maka Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh nabi, "Dari Mesir kupanggil anakku." Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Betlehem dan di sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Dengan demikian, genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Terdengarlah suara di Rama, tangis dan ratap yang amat sedih. Rahel menangisi anak-anaknya, dan ia tidak mau dihibur, sebab mereka tidak ada lagi. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah hidup bagi Tuhan. Anak merupakan berkat bagi keluarga. Kehadirannya menjadi harapan dan sukacita. Tidak sedikit yang dengan susah payah berdaya upaya secara rohani melalui doa puasa, siarah dan novena, maupun secara medis dengan biaya yang sangat mahal demi mendapatkan keturunan. Banyak yang harus sabar menunggu bertahun-tahun untuk mendapatkannya. Tidak sedikit yang harus meregang nyawa demi melahirkan seorang anak. Bisa dimengerti kalau orang tua akan memperjuangkan hidup anak-anaknya. Saudaraku terkasih, hari ini kita merayakan pesta kanak-kanak suci. Masih dalam oktav Natal, tetapi yang dirayakan hari ini bukan kelahiran mereka ke dunia bersama Yesus, melainkan peristiwa kelahiran mereka ke surga bersama dengan Yesus. Mereka mati sebagai martir bukan karena mereka membela iman, melainkan karena mati menggantikan Yesus yang hendak dibunuh oleh Herodes, yang haus darah gila kedudukan.
Penginjil Matius menceritakan peristiwa itu terkait dengan ketiga orang Majus yang setelah menemukan sang raja orang Yahudi yang baru dilahirkan, lalu menyembahnya dan pulang melalui jalan lain. Merasa diperdaya oleh orang-orang Majus itu, Herodes sangat marah dan lalu menyuruh membunuh semua anak di Betlehem dan sekitarnya. Dengan demikian, ia menyangka bahwa sang raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu pasti mati. Padahal Yusuf telah lebih dahulu membawa Yesus bersama dengan Bunda Maria mengungsi ke Mesir. Tentu Yusuf ataupun Yesus tidak bermaksud untuk mengorbankan anak-anak Betlehem. Kisah ini mau menyatakan betapa kekuatan dosa pada manusia bisa menjadi penghancur yang sangat dahsyat. Namun kuasa Tuhan jauh lebih dahsyat daripada kedegilan manusia. Bayi-bayi yang tak berdaya, yang menjadi korban kebengisan Raja Herodes, pasti mendapatkan ganjarannya oleh Yesus. Bayi-bayi yang polos itu pasti belum punya niat untuk berbuat dosa. Hidup bayi-bayi itu menjadi harta berharga bagi orang tuanya, dan terlebih lagi hidup mereka sangat berharga demi Yesus Sang Empunya kehidupan. Mereka pasti mendapatkan jaminan hidup kekal oleh Yesus. Jangankan mereka, Herodes pun akan diberinya hidup kalau ia mau bertobat dan menjadi seperti anak kecil itu. Saudara-saudariku terkasih, hidup kita pun terarah untuk menjadi sangat berarti bagi orang tua kita dan terlebih bagi kemuliaan Tuhan. Kiranya kita tidak berlaku kejam terhadap diri kita sendiri. Kita tidak membunuh daya-daya kebaikan hidup kita, melainkan menjaganya demi kemuliaan Tuhan dalam kebaikan banyak orang yang kita jumpai. Semoga demikian. Amin.